Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Terkhusus kaum ibu, saat ini PA yang menyapa kaum ibu, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dengan tema bernyanyilah bagi Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, bernyanyi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Bernyanyi itu adalah sebuah ekspresi yang nyata, ungkapan yang diberkati oleh Tuhan untuk setiap kita, untuk mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sederhana kita mau mengatakan bahwa bernyanyi adalah bagian sentral di dalam kehidupan umat percaya, dalam kehidupan kita. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, begitu juga yang mau ditandaskan, yang mau disampaikan oleh seorang Daud sebagai penulis dari kitab ini. Sebab dia berulang kali mengatakan di pasal 150 ini, lebih kurang 11 kata memuji yang ditegaskan oleh seorang Daud. Itu ingin mengartikan seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwa bernyanyi, memuji Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam situasi ini tidak lain adalah bagaimana luar biasanya nats ini memerintahkan kita untuk memuji Tuhan. Bahkan disebutkan dengan berbagai instrumen musik dan tindakan penyembahan. Instrumen musik itu penting sekali dituliskan, di mana dituliskan ada trompet, gambus, kecapi, rebana, bahkan dengan tari-tarian, bahkan hal yang lebih luar biasa ditutup dengan kalimat, dengan segala sesuatu yang bernapas. Artinya, pesan yang mendasarinya adalah bahwa setiap alat musik dan setiap jiwa harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat apa yang menjadi alasan Daud menuliskan nats ini. Yang pertama sekali tentunya Daud ingin mengekspresikan pujian dan syukurnya. Daud merasa terdorong untuk mengekspresikan kekagumannya dan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui puisi dan musik. Yang kedua, alasan Daud merasa bahwa dia memiliki peran penting sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar-benar mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya, terbeban untuk menyajikannya di dalam penyembahan, di dalam ungkapan pujian, di dalam bait Allah yang bisa dipakai oleh para imam, bahkan setiap pribadi di dalam sebuah ibadah. Yang ketiga, alasan Daud menuliskan nats ini tidak lain adalah Daud mau bahwa dengan bernyanyi, dengan memuji Tuhan, dengan beribadah, jemaat Tuhan bukan hanya bicara tentang sebuah ritual, tapi juga di dalam bernyanyi, di dalam berkumpul, di dalam memuji Tuhan, mereka mengingat perjalanan kehidupan, sejarah dari kehidupan bangsa itu seutuhnya. Lalu yang berikut, alasan Daud tidak lain adalah Daud merasa bahwa Tuhanlah sumber inspirasi yang memampukannya mengekspresikan kebenaran rohani dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat tema kita yang bicara tentang bernyanyilah bagi Tuhan. Tidak lain adalah ingin mengatakan bahwa marilah melalui Mazmur 150 ini disoroti pentingnya musik dalam ibadah dan bagaimana alat musik itu menjadi sarana untuk mengekspresikan, mengungkapkan kegaguman dan rasa syukur serta cinta kita kepada Tuhan.
Yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah bahwa nyanyian dan pujian adalah bagian sentral dari memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita. Sebab di sanalah tersampaikan kegembiraan, rasa syukur, dan penghormatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah mengajarkan bahwa penting sekali penyembahan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Artinya, penyembahan itu bukan hanya momen-momen tertentu, tetapi juga gaya hidup untuk setiap orang percaya, untuk setiap kaum ibu dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kaum ibu, di sini kita semakin lagi untuk dihadirkan apa yang mau dikuatkan sebagai penegasan bagi kaum ibu pada saat ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan bagi kaum ibu tidak lain adalah biarlah melalui Mazmur 150 ini bisa menginspirasi kaum ibu untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam penyembahan, baik melalui musik, seni, atau aktivitas lain yang membawa kegembiraan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan dalam ibadah. Kaum ibu benar begitu disibukkan dengan tugas sehari-hari di dalam rumah tangga atau bahkan di dunia pekerjaan. Tapi melalui Mazmur 150 ini mengajarkan setiap kaum ibu pentingnya kesetiaan dalam ibadah. Bahkan di tengah-tengah kesibukanmu, ibadah, bernyanyi, memuji Tuhan haruslah menjadi kuat kita, kuat kaum ibu. Dan kita selalu diingatkan untuk selalu beribadah dengan setia dan penuh kasih. Lalu, apa yang menjadi kekuatan yang berikutnya? Kaum ibu, setiap talentamu, terkhusus dalam bernyanyi, menggunakan alat musik, pakailah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut, jadilah pemimpin rohani dalam keluargamu. Bawalah semangat memuji, memuliakan Tuhan itu dan hadirkanlah itu di tengah-tengah keluargamu. Bernyanyi dan memuji Tuhanlah di dalam rumah tanggamu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, lalu apa yang menjadi refleksi bagi kaum ibu? Refleksi bagi kaum ibu yang pertama sekali tidak lain adalah pesan ini mengingatkan setiap kaum ibu bahwa ibadah tidak harus sesuatu yang kaku, tapi ibadah itu juga bagian dari mengekspresikan bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan akan kebesaran dan keagungannya. Hal yang kedua, kesetiaan dalam ibadah. Seperti yang saya sebut tadi di atas, penegasan di dalam refleksi juga mau disampaikan, setialah selalu dalam ibadahmu, apapun yang menjadi kesibukanmu. Beribadalah, puji dan muliakanlah Tuhan, dan biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yang berikut, kepemimpinan rohani dalam keluarga. Sebagai seorang ibu, Anda punya peran menjadi pemimpin rohani, dan biarlah hadirmu memimpin anak-anakmu, keluargamu, memuji, memuliakan Tuhan. Menarik sekali ketika ada seorang ibu selalu menegaskan kepada anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Bahkan dia menyekolahkan atau membuat kursus ya. Yang perempuan bermain piano, yang laki-laki main drum. Dan itu semua ditegaskan hanya untuk puji hormat kemuliaan kepada Tuhan. Yang terakhir pengakuan akan nilai dan martabat kaum ibu. Di sini kita disampaikan, ditegaskan bahwa Mazmur 150 menjadi refleksi untuk menghargai diri sebagai penyembah yang berharga di mata Tuhan. Maka teruslah setiap ibu berjuang dengan penuh semangat dalam panggilanmu sebagai kaum ibu. Tuhan memberkati.